MotoGP Portugal 2025, Alex Marquez juara sprint, pukau dunia dengan duel epik lawan Bagnaia di Portimao. Langit Portimao sore itu menjadi saksi bagaimana Alex Marquez kembali mencuri sorotan dunia MotoGP. Bukan hanya karena ia tampil luar biasa dalam sesi qualifying dengan meraih pole position, tetapi juga karena penampilan brilian yang ia tunjukkan sepanjang akhir pekan di sirkuit Algarve, Portugal. Dalam sprint race yang digelar Sabtu, Alex tampil sempurna. Ia mengendalikan Desmosedici-nya dengan tenang, agresif, namun penuh kalkulasi. Ketika banyak pembalap kesulitan menjaga ritme di aspal Portimao yang licin karena angin Atlantik, Alex justru menemukan keseimbangan antara kecepatan dan kendali. Hasilnya, Alex Marquez keluar sebagai juara sprint race MotoGP Portugal 2025. Namun, cerita belum selesai di situ. Adu strategi dan keberanian mencapai puncaknya ketika Alex berduel sengit dengan Francesco Pecco Bagnaia. Balapan yang semula tampak dikuasai Bagnaia berubah menjadi drama intens, di mana sang adik legenda Marc Marquez membuktikan bahwa dirinya bukan lagi sekadar bayangan sang kakak. Awal sempurna di sprint race. Sejak awal akhir pekan, performa Alex Marquez sudah menarik perhatian. Dari sesi latihan pertama, ia tampil stabil dan cepat. Saat kualifikasi, ia menunjukkan kepercayaan diri penuh dan akhirnya merebut pole position. Sebuah pencapaian luar biasa mengingat kompetisi ketat dari pembalap papan atas lainnya. Dengan start di posisi terdepan, Alex menjalani sprint race dengan strategi yang matang. Ia menjaga ban tetap awet di lap-lap awal, lalu mulai menyerang pada paruh kedua lomba. 2 lap terakhir menjadi momen menentukan. Alex berhasil memperlebar jarak hingga 1 detik penuh dari lawan terdekatnya dan menyentuh garis finish sebagai pemenang. Selepas balapan, ekspresi puas terpancar jelas dari wajahnya. Balapan yang luar biasa. Saya dan tim menemukan setelan sempurna. Terima kasih Ducati, ini kemenangan yang berarti banyak, ujar Alex dalam wawancara usai lomba. Kemenangan itu menjadi sinyal kuat bahwa Alex Marquez kini telah berkembang pesat. Ia bukan lagi adik Marc Marquez, melainkan pembalap matang yang tahu kapan harus menyerang, dan kapan harus bermain cerdas. Balapan utama, duel epik dengan Bagnaia. Minggu menjadi puncak dari drama di Portimao. Start dari posisi terdepan, Alex kembali menunjukkan kecepatan impresif. Namun kali ini, tantangannya datang dari rekan sesama pengguna Ducati, Francesco Bagnaia, yang juga tampil sangat kuat di lintasan. Sejak awal lomba, keduanya saling tempel ketat. Lap demi lap disajikan duel kelas dunia, bukan hanya adu gas, tetapi adu strategi. Bagnaia mencoba menyerang di sektor 3 yang penuh tikungan cepat, sementara Alex membalas dengan pengereman ekstrim di sektor 1 dan 2. Sorak penonton di tribun Algarve terdengar membahana setiap kali keduanya bertukar posisi. Pada lap ke-17, Bagnaia sempat memimpin, namun Alex membalas hanya 2 tikungan kemudian dengan manuver brilian di tikungan Portimao Corner. Saya hanya berpikir, tetap tenang, jangan panik, kata Alex usai lomba. Pecco sangat cepat, tapi saya tahu di mana saya bisa menyerang. Kami saling menghormati di lintasan, dan itu membuat duel ini luar biasa. Hingga bendera finish dikibarkan, pertarungan mereka menjadi highlight utama balapan. Bagnaia finish tipis di depan, tapi dunia tahu, hari itu, Alex Marquez mencuri hati para penggemar. Tradisi Portimao yang berlanjut. Kemenangan sprint race dan pole position kali ini memperpanjang tradisi cemerlang Alex Marquez di sirkuit Portimao. Dalam 3 musim terakhir, sirkuit ini seolah menjadi panggung favorit bagi adik Marc Marquez tersebut. Setiap kali datang ke Algarve, ia selalu tampil kompetitif, baik dalam kondisi kering maupun basah. Fakta menariknya, Alex adalah satu dari sedikit pembalap yang selalu finish 5 besar di Portimao sejak 2022. Sirkuit ini seolah bersahabat dengan gaya balapnya yang halus namun eksplosif di tikungan menanjak. Saya suka sirkuit ini. Portimao menuntut presisi dan keseimbangan. Setiap tikungan seperti teka-teki, dan ketika kamu menemukan ritmenya, rasanya luar biasa, ungkap Alex. Bagi tim Ducati satelit Gresini yang menaunginya, hasil di Portugal menjadi validasi bahwa keputusan mempertahankan Alex adalah langkah yang tepat. Ia bukan hanya cepat, tapi juga konsisten, serta mampu mengembangkan motor sesuai arahan teknis pabrikan. Bayangan sang kakak yang kini jadi inspirasi. Menariknya, performa Alex kali ini membuat banyak orang teringat pada sosok Marc Marquez, sang kakak yang sedang absen karena cedera. Namun Alex tak ingin
Mark selalu jadi motivasi terbesar saya. Tapi saya punya gaya sendiri, cara sendiri, tegasnya. Dari garasi Grace ini, beberapa kru bahkan mengaku terkejut dengan peningkatan mentalitas Alex musim ini. Kalau dulu dia masih ragu saat duel keras, sekarang dia tak pernah mundur. Alex makin dewasa dan siap untuk panggung besar, ujar salah satu mekanik. Bagnaia, Alex sudah di level lain. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang menjadi lawan terdekat Alex di Portugal tak ragu memberi pujian. Dia sangat kuat. Saat sprint dia sempurna, dan di race utama dia tidak pernah menyerah. Kami berdua mendorong motor ini sampai batasnya, dan saya respek padanya, ucap Bagnaia setelah balapan. Komentar itu menunjukkan rasa hormat yang tulus, sesuatu yang jarang muncul di dunia MotoGP yang syarat rivalitas. Dari perspektif Ducati, hasil di Portugal menjadi keuntungan ganda. Mereka bukan hanya meraih podium melalui dua pembalap kuat, tapi juga melihat bagaimana Alex berhasil menjaga konsistensi performa motor pabrikan. Momentum baru untuk Alex Marquez. Kemenangan di sprint race dan performa spektakuler di race utama menjadikan Portugal titik balik bagi karir Alex Marquez. Sejak awal musim, ia terus menunjukkan progres signifikan, tetapi baru di Portimao semua potensi itu meledak. Para pengamat menilai, Alex kini bukan sekadar pelengkap grid, melainkan ancaman nyata bagi siapapun di barisan depan. Bahkan, sebagian menilai performanya sudah layak untuk mendapatkan dukungan teknis penuh dari Ducati musim depan. Dengan gaya balap yang kini lebih tenang, analisis matang, dan kepercayaan diri tinggi, Alex Marquez akan menemukan zen-nya sendiri di lintasan. Setiap musim saya belajar hal baru. Dan tahun ini, saya merasa semuanya mulai menyatu, katanya. Ada pemandangan menarik di paddock Ducati saat MotoGP Portugal 2025 berlangsung di sirkuit Algarve, Portimao. Francesco Pecco Bagnaia, yang biasanya terlihat tegang menjelang balapan, kali ini justru menampilkan senyum lebar, senyum yang seolah menyiratkan rasa lega, sekaligus penasaran. Pasalnya, sosok yang selama ini menjadi pusat perhatian di garasi merah, Marc Marquez, tengah absen karena cedera bahu. Dan posisinya diambil oleh Nicolo Bulega, sang juara dunia WSBK 2024 yang baru saja naik ke kelas Premier. Siapa sangka, Bulega justru membuat geger sejak sesi latihan pertama. Pengganti yang tak terduga. Ketika Ducati mengumumkan Bulega sebagai pengganti sementara Marquez, banyak yang mengira kehadirannya hanya bersifat simbolis, sekadar mengisi kekosongan di atas Desmo Sedici. Namun, asumsi itu buyar dalam hitungan menit. Pada sesi latihan bebas, FP1, Bulega langsung menorehkan waktu lebih cepat dari Bagnaia. Di paddock, ekspresi para teknisi berubah. Mereka tidak menyangka Rockie pengganti Marquez itu mampu beradaptasi begitu cepat dengan motor sekuat Desmo Sedici EP25. Dia cepat, dan itu bagus. Ducati butuh kompetisi internal seperti ini, kata Bagnaia dalam wawancara singkat selepas sesi. Bagi banyak orang, senyum Bagnaia bisa diartikan macam-macam. Apakah bentuk ketenangan, atau justru peringatan halus bahwa ia tidak akan membiarkan posisi puncaknya di Ducati direbut begitu saja. Bayang-bayang Marc Marquez. Absennya Marc Marquez tak hanya berdampak teknis bagi Ducati, tapi juga psikologis. Namun kini, tanpa Marquez, semua tampak sedikit lebih tenang. Dan di momen itulah, Bagnaia seperti menemukan kembali napasnya. Saya rasa atmosfernya sedikit berbeda, tapi tidak buruk. Ini kesempatan bagus untuk melihat potensi motor kami dari perspektif lain, ujar Bagnaia. Meski begitu, tak bisa dipungkiri bahwa absennya Marquez justru memancing rasa penasaran baru di kalangan penggemar. Apakah Ducati masih bisa dominan tanpa tangan emas sang 8 kali juara dunia itu? Dan apakah Bulega mampu menjaga reputasi Ducati tetap di atas tanpa menimbulkan konflik internal? Penampilan spektakuler Bulega. Di lintasan, jawaban mulai terlihat. Ia bahkan mencatatkan waktu yang hanya terpaut 0,1 detik dari pembalap KTM yang memimpin sesi. Motor ini luar biasa, tapi juga menuntut. Saya hanya mencoba menikmati setiap lap, kata Bulega dengan nada merendah. Namun di balik kerendahan hatinya, tampak aura pembalap muda yang siap membuktikan diri. Beberapa kru Ducati bahkan mulai membandingkan gaya balap Bulega dengan Marquez, sama-sama agresif, hanya saja lebih rapi dan konservatif di area pengereman. Dia seperti versi muda dari Marc, tapi tanpa liarnya, ujar salah satu teknisi Ducati sambil tersenyum. Sementara itu, Bagnaia terlihat tenang namun jelas memperhatikan setiap data telemetri Bulega. Ia tahu,
Dalam dunia MotoGP, kompetisi internal bisa berubah menjadi pertarungan yang sebenarnya, bahkan sebelum bendera start dikibarkan. Senyum yang penuh arti. Bagi Bagnaia, senyum yang ia tunjukkan sepanjang akhir pekan di Portimao bukan hanya ekspresi lega atas performa tim. Itu juga bentuk dari strategi psikologis. Ia tahu betul, Ducati sedang berada dalam masa transisi. Dengan Marquez absen, dan Bulega tampil menawan, posisi Bagnaia sebagai kapten lapangan bisa saja tergeser jika ia tidak segera menegaskan dominasinya. Marquez di balik bayangan. Di sisi lain, Marc Marquez, yang absen di Portugal, dikabarkan terus memantau performa Ducati dari kediamannya di Spanyol. Beberapa sumber internal menyebut bahwa Marquez tetap aktif memberi masukan kepada tim pengembang Ducati Corse melalui komunikasi pribadi dengan Gigi Dall'Igna. Ia bahkan meminta laporan detail mengenai setup motor yang digunakan Bulega di Portimao. Marc masih menjadi bagian penting dari proyek kami. Meskipun tidak berada di lintasan, pikirannya tetap ada di setiap pengaturan kami, ujar salah satu insinyur Ducati. Menariknya, Bulega mengaku sempat menerima pesan singkat dari Marquez sebelum balapan. Dia bilang, nikmati saja motornya. Jangan takut berbuat salah, karena itu cara terbaik mengenal Ducati, kata Bulega. Pesan sederhana itu justru menjadi bahan perbincangan hangat di paddock. Banyak yang menilai, bahkan saat tidak turun ke lintasan, pengaruh Marquez masih terasa, seperti bayangan yang tak pernah hilang dari dinding garasi merah. Momentum baru Ducati. Hasil penampilan Bulega di Portugal menjadi kejutan manis bagi Ducati. Dalam 2 sesi terakhir, ia berhasil finish 5 besar dan memberikan data penting bagi pengembangan motor musim depan. Para insinyur Ducati menyebut performanya bisa mempercepat evaluasi sistem front-end stability yang sempat tertunda akibat absennya Marquez. Sementara itu, Bagnaia justru tampak semakin percaya diri menjelang balapan utama. Ia menyadari, kehadiran Bulega justru bisa menjadi pemicu baginya untuk tampil lebih garang. Kadang, kamu butuh seseorang untuk menyalakan api kompetisi di dalam tim. Dan mungkin Nicolo adalah percikan itu, kata Bagnaia dengan senyum yang kembali merekah. Ducati di persimpangan jalan. Kini, Ducati berada di persimpangan menarik. Di satu sisi, mereka memiliki Bagnaia yang stabil dan berpengalaman, di sisi lain, ada Bulega yang membawa energi muda dan potensi eksplosif. Dan di balik layar, masih ada sosok Marc Marquez, sang mentor yang masih memegang kendali dari kejauhan. Apapun hasilnya di Portugal, satu hal jelas, Ducati tengah memasuki babak baru dalam sejarahnya. Bukan lagi hanya tentang kecepatan di lintasan, tapi juga tentang bagaimana mereka menjaga harmoni antara 3 nama besar, Marquez, Bagnaia, dan Bulega. Dan untuk saat ini, di tengah sorotan lampu pada Portugal, senyum Bagnaia adalah simbol dari satu hal. Ducati boleh berubah, tapi semangat juara di dalamnya tak akan pernah padam. YP26 terancam tanpa sentuhan tangan emas. Marc Marquez bukan sekadar pembalap, ia adalah jantung dari revolusi Ducati di era modern MotoGP. Namun kini, kabar yang datang dari paddock Bologna membuat publik tercekat. Cedera yang menimpa sang juara dunia 8 kali itu ternyata bukan hanya mengguncang sirkuit, tapi juga mengguncang seluruh rencana pengembangan Ducati Desmosedici EP26. Ya, benar. Menurut laporan dari TMC Blog, 6 November 2025, cedera Marc Marquez membuat Ducati terpaksa menyusun ulang seluruh jadwal pengembangan motor terbaru mereka. Rencana besar yang semula disiapkan untuk akhir musim 2025, yakni melibatkan Marquez dalam uji coba rahasia menjelang YP Valencia, harus dibatalkan. Sebelum Marc cedera, kami sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuknya di penghujung musim ini. Tapi semua berubah, ujar Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, dengan nada getir. Rencana rahasia yang berantakan. Rencana itu kabarnya merupakan fase penting menuju EP26 Project, sebuah proyek ambisius Ducati untuk mempertahankan dominasi sekaligus memperkenalkan konsep aerodinamika baru yang terinspirasi dari input langsung Marquez. Namun begitu kabar cedera datang, proyek itu mendadak berhenti di meja desain. Uji coba yang dijadwalkan di Valencia disebut-sebut bakal menjadi sesi eksklusif, di mana hanya Marquez yang diizinkan menjajal sasis baru dan sistem kontrol traksi yang dikembangkan dengan algoritma berbeda dari Desmosedici EP25. Kini, sesi tersebut tak bisa dilakukan karena Marquez masih menjalani masa pemulihan. Tanpa umpan balik Marc, kami seperti kehilangan sensor utama dalam pengembangan. Dia bukan hanya pembalap cepat, dia pembaca motor yang brilian, lanjut Dall'Igna. YP26, proyek tanpa pilot utama. Ducati kini menghadapi dilema besar.
Mereka bisa saja meneruskan proyek IP26 tanpa menunggu Marquez pulih, tapi risikonya sangat besar. Input Marquez dikenal sangat detail dan tajam dalam menentukan arah pengembangan, bahkan seringkali berbeda dari pembalap lain, dan justru itu yang membuat Ducati bangkit dari stagnasi teknis di awal 2020-an. Sumber internal Ducati menyebut, sejak Marquez bergabung, ritme pengembangan tim meningkat drastis. Keputusan-keputusan teknis besar, seperti revisi pada anti-wheelie system dan transisi gaya menikung di pertengahan musim 2025, banyak dipengaruhi oleh analisis Marquez. Kini, absennya sang profesor balap membuat Ducati harus menunda sebagian riset penting. Kami tidak bisa mengganti peran Mark hanya dengan data. Apa yang ia rasakan di atas motor, itu sesuatu yang tak tergantikan, ujar salah satu teknisi senior Ducati yang tak ingin disebutkan namanya. Ketegangan di garasi Ducati. Situasi di dalam garasi Ducati disebut mulai memanas. Tim pengembang terbagi dalam dua kubu. Satu mendesak agar proyek IP26 tetap berjalan sesuai jadwal untuk menghindari ketertinggalan dari Aprilia dan KTM.